Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Laskar Bhinneka Subkelompok 4. Perkenalkan, nama saya Wargi, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Bapelkes Mataram, nomor absen 20. Saya bekerja di instansi RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dan hari ini kita bersama 4 orang bintang tamu kita nih. Coba kita sapa dulu. Halo Kak Acam. Halo Kak Wargi. Halo, perkenalkan nama saya Andi Herolale Maulana, biasa dipanggil Acam, dari Angkatan 3 Bapelkes Mataram, nomor urut 19, dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat, Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, Denpasar. Oke, selanjutnya. Halo Kak Niken. Halo, Kak Acam, Kak Wargi. Perkenalkan, saya dengan Garis Niken Puspaningrum, bisa dipanggil Niken, peserta Latsar CPNS dari Bapelkes Mataram, Angkatan 3, dari unit kerja RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Oke, selanjutnya. Halo Kak Nisa. Halo teman-teman semua, saya Anissa Turobiah, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Bapelkes Mataram, nomor urut 16 dari instansi RSUP Jayapura. Oke, mantap. Yang terakhir nih. Halo Kak Astri. Halo teman-teman, semuanya perkenalkan nama saya Asri Bustari, biasa dipanggil Asri. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Bapelkes Mataram, nomor urut 17, ditugaskan di RSUP Jayapura. Oke, itu dia keempat bintang tamu atau narasumber kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai berakhlak melalui sosok Dr. Gamal Albin Said, di mana beliau merupakan seorang dokter, inovator sosial, dan pendiri Indonesia Medica. Dan sekarang beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dikenal dengan gagasan berobat menggunakan sampah. Menariknya nih, kalau kita refleksikan perjalanan beliau sangat relevan dengan peran kita sebagai ASN, khususnya di Kementerian Kesehatan. Nah, dari mulai nilai yang pertama, menurut Kak Acam, apa sih nilai-nilai berakhlak yang paling tercermin dari Dr. Gamal ini? Silakan Kak Acam. Oh, Oke, baik. Kalau menurut saya ya Kak ya, apalagi Dr. Gamal ini sebagai inspirator nih, nilai yang paling kuat itu ada pada nilai berorientasi pelayanan. Karena beliau ini benar-benar melihat masalah kesehatan tuh dari sudut pandang masyarakat kecil. Beliau ini tidak hanya membuka praktik, tapi juga memikirkan bagaimana sih masyarakat yang memiliki ekonomi yang bisa dikatakan tergolong rendah tetap dapat berobat, sehingga program asuransi kesehatan tuh dengan sampah ini bisa lahir karena empati. Oke, berarti bukan hanya sekedar motivasi, inovasi ya Kak ya, tapi lebih ke rasa peduli yang kuat, betul Kak ya? Ya, betul sekali. Dan ini tuh menurut saya patut banget ya dicontoh, apalagi kita sebagai ASN Kemenkes. Karena kita bekerja di sektor kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Jadi pelayanan itu tidak boleh hanya administratif, tapi juga harus humanis. Begitu, Kak. Oke, dari aku setuju sih, kadang kan kita terlalu fokus ya pada prosedur, tapi lupa bahwa di balik itu ada pasien, ada keluarga yang berharap, gitu sih. Oke, menarik. Kalau tadi mungkin Kak Asri dan Kak Aca melihat dari sisi nilai berorientasi ke pelayanan. Sekarang, menurut Kak Niken nih, kalau kita lihat dari sisi akuntabel, kayak gimana sih Kak? Dari sisi akuntabel ya, kalau menurut saya melihat sosok Dr. Gamal ini tuh bukan sekedar memberikan ide kreatifnya, namun Dr. Gamal ini juga bisa mengelola ide ini dengan sistem yang jelas. Ada pengelolaan dananya, ada laporannya, dan ada pertanggungjawabannya. Karena transparansi itu penting, apalagi kita bekerja di bidang kesehatan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kita. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, kesalahan kecil itu juga bisa berdampak besar ya Kak ya? Iya, betul banget. Sebagai ASN Kemenkes, kita harus bisa mengelola program, mengelola anggaran, bahkan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas. Jadi, akuntabel bukan hanya sekedar soal laporan tertulis, namun juga tentang integritas.
kita bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan baik secara hukum maupun secara moral. Oke, betul banget sih Kak. Jadi mungkin kalau bisa aku simpulkan Kak ya. Jadi akuntabilitas itu bisa membangun kepercayaan masyarakat juga ya berarti ya. Iya, karena tanpa kepercayaan pelayanan kesehatan tuh nggak akan berjalan secara optimal sih. Oke, mantap. Sekarang untuk Kak Anissa nih. Kalau menurut Kak Anissa dari sudut pandang Kak Anissa, sisi kompeten apa sih yang bisa kita lihat dari Dokter Gamal ini? Dokter Gamal menunjukkan bahwa menjadi dokter saja itu tidak cukup. Beliau mengembangkan diri di bidang kewirausahaan sosial, kepemimpinan global, dan inovasi. Itu menunjukkan bahwa kompetensi harus terus diasah. Itu artinya tidak boleh merasa cukup ya Kak ya? Iya, betul. Apalagi sebagai ASN Kemenkes, tantangan kesehatan terus berubah. Ada pandemi, isu stunting, transformasi digital kesehatan, dan lain-lain. Kalau kita tidak terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kita akan tertinggal. Oke, menurut saya juga sih beliau ini juga sangat adaptif Kak ya, karena bisa melihat suatu masalah sebagai peluang dan solusi. Ya, betul. Adaptif itu bukan hanya mengikuti perubahan, tapi menciptakan perubahan. Sebagai ASN, kita harus siap dengan inovasi pelayanan digitalisasi dan pendekatan baru yang lebih efektif. Oke, yang terakhir nih dari Kak Asri. Kalau dari sudut pandang Kak Asri, bagaimana dengan nilai harmonis dan loyalitas yang tercermin dari Dokter Gamal ini? Kalau dari saya sih, saya melihat Dokter Gamal itu tidak bekerja sendiri ya. Beliau itu membangun kolaborasi dengan banyak pihak, masyarakat, relawan, dan lembaga internasional. Itu kan mencerminkan nilai harmonis dan kolaboratif. Iya, karena di sektor kesehatan tuh kita emang nggak bisa berjalan sendiri sih. Betul sih Kak, betul. Program kesehatan itu kan melibatkan lintas sektor ya. Sebagai ASN Kemenkes, kita seharusnya mampu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan kementerian lain. Selain itu, nilai loyal juga bisa terlihat dari komitmen beliau untuk tetap berkontribusi bagi Indonesia. Iya, betul banget. Padahal beliau punya kesempatan global yang gede banget loh. Ya, betul. Itu yang patut kita contoh. Loyal bukan berarti stagnan, tapi berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik bagi bangsa. Oke, kalau misalkan kita simpulkan nih dari pendapat kakak-kakak bintang tamu kita semua, apa hal yang paling bisa kita contoh dan implementasikan sebagai ASN Kemenkes dari Dokter Gamal ini? Dari Kak Aca mungkin, ayo. Kalau dari saya sendiri sih ya Kak ya, tentunya dari pelayanan yang berbasis empati sih. Oke, kalau Kak Niken? Kalau dari saya, integritas dan tanggung jawabnya. Oke, Kak Anissa gimana? Kalau dari saya, semangat belajar dan meningkatkan kompetensi. Oke, Kak Astri mungkin ada pendapat? Kalau dari saya sih kolaborasi dan komitmen untuk negeri. Ya, betul banget. Dan menurut saya pribadi juga, Dokter Gamal ini punya keberanian dan berani berinovasi untuk kesehatan masyarakat. Oke, kalau kita refleksikan bersama, Dokter Gamal Albin Said bukan hanya seorang dokter atau inovator ya. Beliau juga merupakan contoh bahwa nilai berakhlak bisa hidup dalam tindakan nyata. Sebagai ASN Kementerian Kesehatan, kita memang punya peran besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tapi, perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Bisa dimulai dari cara kita melayani, cara kita bekerja, dan cara kita menjaga integritas. Menurut saya pribadi, Dr. Gamal merupakan sosok yang sangat inspiratif. Beliau membuktikan bahwa kepedulian yang diwujudkan dalam aksi bisa memberikan dampak yang sangat luas. Semoga diskusi ini bukan hanya sebagai tugas lacar saja, tapi juga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk benar-benar menginternalisasi nilai berakhlak dalam setiap peran kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa, tetap berakhlak, dan salam Laskar Bhinneka. Salam Terima Laskar kasih Kak. Bhinneka. Salam Laskar Bhinneka. Laskar Bhinneka.